Gua kasih tahu sama lu, film bagus atau enggak itu bukan lewat cerita yang lu mau, tapi dengan apa yang bisa lu terima dari film ini. Lu berharap film monster gini punya plot kayak film Tenet. Lu udah salah bahkan sebelum beli tiket. Film bagus bukan cuma sekedar cerita. Sinematografi dan visual itu juga bagian dari cerita. Oke, cukup tolol ya komennya. Mohon maaf, tapi kali ini kita bakal bahas karena dari ngebahas komen-komen seperti ini, saya yang akan mendapatkan cuan. Oh bukan. Ya selain itu, tentunya gue pengen mengedukasi para ngelantur korps gitu. Komentar-komentar seperti yang kalian lihat tadi itu sebenarnya banyak banget bertebaran di konten-konten yang ngelantur dan mereka punya opini pribadi yang sebenarnya gue kurang setuju. Makanya dari itu, gimana caranya gue kasih tahu ke kalian? Oh ternyata bukan seperti ini loh. Menurut gue pandangannya ada hal lain yang perlu kita explore gitu. Ada hal lain yang perlu kalian pelajari. Makanya di sini kita bikin segmen Hot Takes. Dimana buat kalian yang baru pertama kali datang di segmen Hot Takes, di sini kita akan membahas komentar-komentar netizen Wakanda yang cukup meresahkan ya. Tapi yang gue pilih tentunya bukan komen-komen yang sekedar tolol asal bunyi doang. Sebut 3 negara dari huruf T. Indonesia, Malaysia, Bekasi. Gak bakal gue pilih gitu ya, gak bakal gue balas juga. Tapi komentar-komentar seperti ini yang dia punya opini pribadi, dia punya perspektif yang lain, tapi gue kurang setuju. Makanya tunggu apa lagi, kita langsung bahas sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Ya, kita balik lagi di segmen Hot Takes, dimana kita akan membalas komentar-komentar netizen. Cuman bedanya, biasanya komen yang gua bakal bahas itu cuma satu komen. Tapi hari ini super duper spesial karena komentar yang kebagian masuk di Hot Takes kali ini ada 2 ya. Kita langsung bacakan tadi ya, dari Salsa Bifisabilillah nih ya. Usah ribet banget namanya ya. Cuman ini nanti kita belakangan kita bahasnya, karena menurut gue ini agak lebih tolol daripada komen yang satunya lagi. Cuman ya, 2 komentar ini intinya sama-sama gak setuju sama pembahasan gue terhadap review Godzilla X Kong The New Empire yang gue udah buat reviewnya, kalian bisa tonton. Tuh ya, komentar-komentarnya buset ya, Kaiju Lovers. Kan gue udah prediksi kan di opening gue bilang tuh, kayaknya gue bakal dibully sama Kaiju Lovers. Ternyata bener, dan kemungkinan besar ini 2 orang yang di sini juga Kaiju Lovers gitu. Cuman gue pengen kasih tau pendapat gue ya, kenapa gue gak setuju sama mereka gitu. Oke, gue pengen ucapkan dulu selamat terhadap komen pertama yang gue pilih, yaitu adalah Febri Mam 973. Mantap. Oke, gue bacakan ya komentar pertamanya ya. Oke, dia bilang kayak gini. Emang film-film begini pasti nggak cocok sama orang-orang yang ke Oscar-Oscaran. Film begini emang tujuannya entertain. Hype yang dibangun juga emang tarung-tarungan antar monster yang gede-gedean gitu. Jadi kalau ngarep kayak Godzilla Minus One, ya nggak bakalan. Dari TV spot sama trailernya aja lu harusnya udah bisa nebak sih. Jadi kalau lu bikin video macam-macam gini, ya jatuhnya lu cuman caper aja bro, menurut gue. Oke. Sebenarnya ada beberapa poin dari si Febri ini, kita panggil saya si manusia ini Febri ya. Sebenarnya cukup bener gitu, tapi banyak yang perlu dikulik, banyak yang dia kayaknya salah paham. Oke, kalau misalnya dia bilang film begini nggak cocok sama orang yang ke Oscar-Oscaran, jadi maksud lu ke Oscar-Oscaran tuh apa artinya? Apakah orang yang ke Oscar-Oscaran adalah orang yang suka sama film-film yang masuk nominasi Oscar? Apakah orang yang ke Oscar-Oscaran adalah orang yang selalu menonton film yang pemenang Oscar? Nah ini kan susah kita identifikasi maksudnya dia ke Oscar-Oscaran itu apa. Tapi gue mungkin bisa cukup menangkap nih esensi dari kalimatnya dia ini. Lagi-lagi kita harus bagi film itu jadi 2 bagian ya. Satu yang memang festival, satunya yang memang entertainment. Ini gue udah pernah bahas sebelumnya ya. Cuman yang festival itu yang mungkin lu bilang ke Oscar-Oscaran, itu adalah film yang memang bisa dibedah secara estetika, secara seninya. Film-film kayak ya gue misalnya nonton Solarisnya Andrei Tarkovsky, atau misalnya The Silence-nya Ingmar Bergman, Citizen Kane, Godfather, dan ya berbagai macam film-film yang mungkin ke Oscar-Oscaran tadi yang memang kalau misalnya kita bedah tuh ya bisa dalam banget gitu, kompleks banget ceritanya, sinematografinya luar biasa gitu. Tapi memang kita nggak bisa munafik juga, ada film yang entertainment yang meskipun gua suka untuk membedah film festival, tapi gua nggak munafik juga, gua juga butuh film entertainment. Jadi ya si Febri ini mungkin salah tangkap ketika gua memang sering mengkritik film yang dia tangkap adalah wah ngelantur kayak sok-sokan nih orang Oscar gitu ya, maunya film-film Oscar. Kagak bro, gue juga
Gue gini-gini gue fans DC bro. Gila lu. Ya kalian-kalian yang ngeledek-ngeledek DCU sampah, filmnya apa sih? Film-film yang lu bilang sampah menurut gue bagus. Batman v Superman lu bilang sampah, buat gue bagus gitu. Jadi ya itu kan film-film entertainment kan, film-film superhero. Misalnya kayak Avengers Infinity War gitu kan. Ya kalau kita ngomongin sesama kaiju pun ada kayak misalnya Pacific Rim 1. Itu kan film-film entertainment, bukan yang kayak perlu kita bedah gimana-gimana banget secara estetika, secara seni. Tapi kalau kita mengacu kepada kata entertainment, artinya film yang hiburan. Artinya, makin bisa dihibur, makin baguslah itu film. Artinya seperti itu kan? Ya, secara kasarnya lah ya. Artinya kita harus cari parameter hiburan untuk per orang itu apakah sama, apakah beda. Nah, lu kalau misal pikir lagi, ya beda dong. Antara gua sama elu hiburannya beda. Makanya kalau misal lu bilang Godzilla X Kong bagus, gue juga nggak pernah masalah. Apa sih orang di film jelek buat gue? Nggak pernah gitu kan gue. Ya kalau lu bilang bagus ya bagus buat lu, buat gua ya biasa aja. Dan gua juga nggak bilang Godzilla X Kong jelek loh. Lu makanya nonton review gua sampai habis bro. Nonton sampai habis, gua kasih rating di akhir, lu lihat rating gua berapa? Emang di bawah 6? Kagak. Gua kasih di atas 7 ratingnya. Artinya apa? Dari skala entertainment, skala entertainingnya itu buat gue tetap bisa menghibur at least gitu film Godzilla X Kong. Memang gue setuju secara visual effects, secara action gila-gilaan, dan memang ini secara action paling gila dibandingkan film Monsterverse sebelumnya. Gue udah bikin rankingnya, coba cek deh. Ini video top 5 Monsterverse menurut gue. Dan Godzilla X Kong juga nggak yang paling bawah juga kok, di tengah-tengah kan. Tapi ya kalau misalnya at least kalian punya IQ dikit di otak lu, kalau nonton review gue harusnya kalian bisa menangkap. Memang tujuan gue di situ adalah membahas, mereview. Ada positifnya, ada kritikannya, ada positif, ada negatifnya. Dan negatifnya itu karena memang gue udah selalu ngebahas film-film dari zaman kapan, jadi ya pasti ada aja permasalahan yang gue temuin. Ya gue juga nggak bisa salahin lu yang memang cuman anak kemarin sore yang baru nonton film-film MCU gitu ya, terus nonton film Monsterverse emang udah ini paling keren banget, ini the best banget. Ya gue nggak pernah masalahin karena memang film-film yang lu suka, yang lu tonton ya itu doang kan, dan itu nggak masalah buat gue. Tapi yang jadi masalah ketika lu komen seperti ini kan jadi masalah gitu kan. Kayak lu bilang di sini, jadi kalau lu ngarep kayak Godzilla Minus One, buset. Siapa yang ngarep kayak Minus One aja? Ya Minus One gue juga tahu nih film udah bahkan menang Oscar kemarin di Best Visual Effect-nya gitu. Film yang fokus ke manusianya. Film yang memang fokus ke Godzilla yang di situ menjadi tambahan teror bagi manusia yang udah terkena bom atom Hiroshima Nagasaki gitu kan. Makanya dari nol udah ekonomi hancur, dunia hancur. Sekarang minus one gara-gara nambah lagi ada Godzilla. Itu kan kita ngebahas sisi manusianya lebih dalam lagi di situ. Nah, tapi kan Godzilla X Kong bukan tipe film seperti itu. Gue juga ngerti ini Monsterverse keles gitu. Masa gue nggak bisa ngelihat ini Monsterverse? Ya Godzilla X Kong lawannya juga monster. Jadi monster lawan monster, barbar, tawuran monster. Ya nggak ada masalah. Yang jadi masalah bukan karena manusianya nggak sebanyak monsternya. Gua juga tahu bos kalau misalnya manusianya nggak mungkin bisa di highlight sebanyak monsternya. Tapi kan yang jadi masalah apakah porsi manusianya pas dalam artian impact terhadap filmnya. Gini loh, kalau lu bilang ini kan film monster doang bang, manusianya nggak terlalu penting. Lah ini dunia siapa? Bumi milik siapa bos? Yang nemuin konflik antara sama monster ini siapa? Yang bisa jelasin konflik ke penontonnya siapa? Yang bisa bikin Kong sama Godzilla ketemu, bisa bikin mereka kolaborasi, siapa? Lu gak bisa munafik, itu peran manusia semua kan. Dan lu gak bisa mengabaikan manusia yang ada di film ini. Sesimpel itu. Gua gak peduli emang mau monster dibanyakin, tapi manusianya pas gak? Apakah actingnya jelek? Apakah impact emosinya berasa? Apakah ada karakterisasi yang kuat di situ? Apa karakterisasi yang benar-benar cuma sekedar tempelan doang, fokus monsternya, manusia ya udah yang penting ada aja. Itu yang jadi permasalahan gua. Beda kalau misalnya kita ngomongin misalnya Zootopia gitu kan, itu kan hewan semua, memang satu dunia isinya hewan semua. Lu nggak usah harap ada manusia atau apa. Hewannya ibarat manusia, hewannya punya emosi, hewannya punya karakter. Nah, di sini mungkin Kong punya karakterisasi yang menurut gue cukup bagus. Tapi maksudnya monsternya aja karakter utama kita cuma 2, Kong sama Godzilla. Dan karakter utama sebagai manusianya ada lagi kan, si Chia lah, Dr. Ilen, siapa yang suka ngelucu itu kan. Jadi banyak kan, ada manusia di situ dan itu nggak bisa kita abaikan gitu. Dan kalau misalnya lu bilang bang lu kayaknya terlalu banyak mikir, terlalu apa? Enggak, gini loh. Gue kasih contoh paling gampang, film-film entertainment yang gue suka, misalnya segampang Avengers Infinity War. Itu kurang action apa? Dari awal sampai akhir full blar full action. Dari awal aja udah ngeliat Thanos lawan Hulk tuh gelut gitu kan, berantem. Sampai akhir pun dapat bad ending yang justru buat gua
secara emosi gue bisa dapet. Protagonis kita Avengers jadi debu semua, mati semua. Itu emosional yang luar biasa pas pertama kali gue nonton filmnya. Atau Mad Max Fury Road tahun 2015. Ini film yang borong 6 Oscar, padahal film action, dan ceritanya apa? Gak ada cerita, bos. Maksudnya kayak ya udahlah, mirip-mirip sama Godzilla X Kong gitu. Secara cerita ya udah, itu bener-bener dari awal action, man, mobil gitu kan, ada yang pakai gitar listrik keluar api gitu. Tapi lu kalau perhatikan, sesimpel apapun karakternya, ada impactnya masing-masing. Perannya si Nicholas Hoult di situ, perannya si Charlize Theron tuh sebagai Furiosa. Nanti kita juga lihat filmnya Mad Max yang baru ya. Cuman ya Furiosa ketika dia pengen nyari Green Place, where is Green Place? Ternyata Green Place-nya udah rusak semuanya. Emosi itu dapet, cuma scene sedikit begitu doang loh. Dari satu whole package movie yang action semua. Dan itu yang penting. Jadi nggak usah banyak-banyak. Ibarat kayak kalau makanan Jepang tuh misalnya ya, ramen deh, misalnya ramen dagingnya banyak kan. Sama ada misalnya kasih kaviar gitu. Porsi dagingnya memang yang harus paling banyak, lauknya itu yang paling penting. Main dish-nya gitu, di dagingnya. Seberapa gurih dagingnya, seberapa banyak daging yang bisa diberikan sehingga kita bisa menikmati itu. Itu ibarat monster di filmnya Monsterverse, karena itu yang paling penting. Tapi ada kaviar di atasnya yang ini adalah bahan yang luar biasa, magic, mahal banget dan nikmat sekali. Lu kalau perhatiin kaviar ditaruh di makanan, porsinya dikit kan, kecil doang kan. Itu ibarat manusia tuh. Manusia cuma taruh kecil, tapi impact harus dapet tuh. Harus segila kaviar itu. Ngerti gak? Balik lagi semua ke eksekusi filmnya. Kalau memang eksekusi bagus, ya bagus. Kalau eksekusinya biasa aja kayak Godzilla X Kong, ya bakal gue bilang biasa aja, dan bakal banyak gue kritik secara kelemahan yang gue temuin gitu. Nah sekarang kita masuk ke komentar kedua yang gue udah bacain di opening lantur tadi tuh, di awal-awal ya. Nah yang kedua ini dari si Salsa Biva, apa dulu ribet banget namanya, Salsa Bivisabilillah, buset dah ya. Oke, yang tadi bilang, gue kasih tahu sama lu, film bagus itu bukan lewat cerita yang lu mau. Nah ini menurut gue sebenarnya lebih tolol dari yang tadi sih komentarnya gitu ya. Film yang bagus bukan lewat cerita yang lu mau. Ya berarti kalau gitu bukan lewat cerita yang lu mau juga kan? agak ini logikanya agak ngaco nih. Habis itu dia bilang film bagus atau enggak itu bukan lewat cerita yang lu mau, tapi dengan apa yang bisa lu terima dari film ini. Lah kalau buat gua gak ada yang bisa gua terima dari film ini gimana? Ya gak ada yang bisa gua terima, ya biasa aja, film biasa. Ya film 7 ya film 7, apalagi gitu. Ya lucu sih menurut gua, komennya agak aneh gitu. Ya bukan lewat cerita yang lu mau. Lagi-lagi film itu kan subjektif sekali. Jadi kalau lu emang bilang bagus, gua gak pernah ada masalah. Tapi kenapa lu harus bilang kayak begini? Bukan lu yang mau, terus gue yang mau, terus gitu. Jadi lagi-lagi menonton film itu kan ya tergantung pribadinya. Kalau emang lu suka ya udah, suka-suka lu gitu. Terus habis itu lu masih ngomong kayak lu berharap film monster gini punya plot kayak Tenet ya. Ini gue kasih tahu ya, Tenet mungkin buat lu pada para bocil-bocil Nolan mungkin kayak anjing Tenet keren banget, gila keren nih, genius Nolan. Ah buat gue paling kurang dari Nolan ya filmnya Tenet buat gue gitu. Jujur aja, Tenet itu menurut gue salah satu lah ya, mungkin following tuh film-film pertamanya si Nolan yang ya itu masih film awal-awal lah. Enggak ya, film-film terakhirnya ya Tenet menurut gue yang paling kurang gitu buat Christopher Nolan. Karena bener-bener dia cuman fokus apa yang ada di kepala dia. Dia memang jenius, gue akuin Nolan, tapi dia bener-bener gimana caranya bikin penonton tergila-gila dengan cerita jenius dari gue gitu. Gimana cara kita bisa bikin reverse, bikin plot twist di akhir. Menurut gue ini semua egonya Nolan. Ini pendapat pribadi gue ya. Beda sama kayak Oppenheimer, beda sama Interstellar yang menurut gue ada emosi di situ. Dan itu lagi-lagi kelemahan Nolan. Itu gue pernah bahas lah berkali-kali di film sebelumnya gitu. Dan habis itu lu bilang kan, lu salah, bukan, bahkan sebelum lu beli tiket, film bagus bukan sekedar cerita. Sinematografi dan visual juga bagian dari cerita. Nah ini juga sebenarnya perkataannya bener. Lagi-lagi perspektif dari dia yang memang berbeda dari gue. Padahal dia punya pengetahuan yang sebenarnya bisa gue bilang ya oke lah, dia ngerti kalau sinematografi sama visual itu bagian dari cerita. Gue setuju sama si Salsabila ini gitu. Tapi lu ngerti nggak apa itu sinematografi? Nah itu kan jadi permasalahan berikutnya. Lu ngerti sisi teknisnya nggak? Kalau lu bilang Godzilla X Kong, kalau misalnya lu komen kayak gini kan artinya lu bilang Godzilla X Kong secara sinematografi keren banget gitu. Lah ini kalau secara sinematografi ya kita compare sama film Monsterverse sebelumnya ya, sama Kong Skull Island, sama Godzilla King of the Monsters, sama Godzilla vs Monsters, sama Godzilla 1 pun ini yang paling jelek menurut gue. Jujur aja ya, secara sinematografi ya, flat banget. Sinematografi itu apa sih? Sinematografi itu kan teknik dalam kita meng-capture sebuah image. Gimana cara kita bisa meng-capture sebuah image? Lewat apa? Lighting, pencahayaan, komposisi, symmetrical, asymmetrical. Lewat apa lagi? Pergerakan kameranya, lewat angle kameranya.
itu ngomongin sinematografi. Dan apakah lu bisa dapet? Biasa aja, ini film benar-benar fokus action di CGI doang mainannya gitu loh. Secara visual, ya bener sinematografi itu bagian dari cerita. Tapi apakah itu berjalan di Godzilla X? Nggak dapet. Godzilla vs Monsters dengan lightingnya, RGB-nya buat gue masih lebih make sense. Dengan kita lihat dari perspektif dari bawah, Kong yang lompat-lompat di gedung-gedung, kita lihat dari perspektif satu titik mata hilang, itu sinematografi. Dengan kita lihat dari jendela pertarungan antara Godzilla sama Mecha Godzilla, itu sinematografi. Apakah lu udah nggak biasa aja lah Godzilla X Kong gitu. Jadi ya, aduh ini lagi-lagi deh namanya gue lupa lagi, Salsabi Visabilillah, buset ribet banget namanya. Sorry ya. Sorry ya. Ya itulah, itu pendapat gue. Jadi kalian terserah kalau misalnya nggak setuju sama gue. Cuman ya yang pasti daripada kalian ribet mentingin komentar itu, mending kalian beli aja nih official merchandise dari Ngelantur. Samurai Fighter nih gue yang gambar sendiri ya. Sketsa, bener-bener gambar tangan dari gue. Kalian bisa lihat baju-bajunya, desain-desainnya tuh ya. Itu idenya, filosofinya semua dari otak gue. Kalau pengen beli, linknya gue taruh di bawah di Tokopedia, beli aja. Dan jangan lupa juga Telegram, join ya. Telegram kita itu biar ngobrol sama Ngelantur Corps ada 600. Kalian bisa ngobrolin perfilman sama TV series gitu. Ya daripada kita bahas terus nih. Ya jadi kalian udah ngerti lah ya, maksudnya pendapat gue mengenai komentar tadi gitu ya. Lagi-lagi gue bukan pengen cari masalah, bukan pengen bikin emosi. Lagi-lagi banyak banget haters Ngelantur yang salah tangkap gitu, dimana ngira gue kayak emosi, gue baper. Enggak, ya ini memang personal branding yang Ngelantur kan. Gue dengan cara gue supaya gue bisa mendeliver poin apa yang gue pengen sampaikan lewat emosi yang gue sampaikan gitu loh. Jadi yang at least kalian punya dua pemikiran, pemikirannya dia, pemikirannya gue. Nah kalian terserah nanti pilih yang mana, atau ada yang salah dari gue, atau ada yang salah dari dia. Itu semua tergantung kalian. Gue cuma pengen membuka perspektifnya, jangan sampai ditutup, jangan sampai kita diem-diem doang. Oke, gitu aja. Jangan lupa membership community, join ya. Kita udah banyak banget member dari Ngelantur. Di critical thinking cuma 1000 per hari, kalian udah bisa dapetin banyak banget benefitnya, live khusus, bisa ikut Discord discuss, kita ada link Discord juga. Atau yang level atasnya lagi di Ngelantur thinking, bisa dapet video tambahan khusus tuh. Ya nanti kita bahas movie lovers panel yang gue buat, itu gue bahas setiap minggu sekali, itu khusus untuk Ngelantur thinking. Dan kalau misalnya kita ada nobar, kalian bisa dapat tiket nobar gratis. Baju official merchandise dari Ngelantur juga kalian bisa dapetin secara diskon khusus untuk membership community yang Ngelantur thinking. Gitu aja ya untuk hot takes kali ini. Nanti kalian sisanya tulis di kolom komentar, gue pengen tahu pembahasan menurut kalian gimana. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.